berita yang beredar tentang wah kondisinya A, B, C, D dan segala macam. Saya pengen coba dengar dari Bapak langsung sebagai salah satu tokoh dulu di 98. Gimana sih kondisi bangsa saat itu? Apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang membuat akhirnya Bapak memutuskan untuk wah saya harus berpartisipasi di reformasi 98? Izin Pak, izin bertanya mengenai kondisi ekonomi dan politik. Tadi kan dari Bapak Laksmana sudah menjelaskan mengenai ekonomi dan politik di negara Indonesia. Jadi pertanyaan dari saya, kan negara di Asia Tenggara, khususnya negara kita Indonesia ini dianggap sebagai negara third world country. Kondisi ekonomi serta politik kita suka dianggap tidak stabil Pak, karena dianggap tidak bisa mandiri secara ekonomi karena bergantung pada investasi asing dan lemah secara politik dibandingkan negara superpower yang lainnya. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar kita sangat bergantung kepada investasi asing serta lemah secara politik, dan jika iya, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, agar kita keluar dari anggapan third world country itu dan tidak bergantung lagi kepada investasi asing atau dianggap kuat secara politik oleh negara-negara lain. Apakah kita harus stop perusahaan dan investasi asing yang pastinya akan menghilangkan banyak sekali lapangan pekerjaan secara menyeluruh di Indonesia, ataupun kita biarkan mereka berbunga, bermekaran di Indonesia sambil pemerintah memperbaiki pendidikan ataupun stunting di negara tercinta kita ini. Sekian Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat dia. Nah, ada banyak sekali tata kelola yang buruk di Indonesia ini, ya, di mana peraturan dibuat oleh mereka sendiri. Mereka itu, misalnya aja kasus Sambo, ya. Kasus Sambo di polisi. Kalau polisi membuat aturan untuk dirinya sendiri, itu kan parah. Ya, Sambo adalah pengawas propam polisi. Dia tidak boleh melaksanakan tugas operasional. Dia melaksanakan tugas, dia yang mengawasi. Nah, di Indonesia partai politik membuat aturan undang-undang politik untuk dirinya sendiri. Itu pun salah. Ya, jadi ada benturan kepentingan. Masih banyak lagi yang saya list dan kita cari sendiri nanti yang Anda pikir mana yang salah tata kelolanya. Sebenarnya memang sumber manusia itu sangat penting sekali. Ya, jadi saya kira juga ada aset manajemen di dunia, perusahaan seperti BlackRock mengelola dana hampir 10 triliun. Mengelola dana 10 triliun dolar Pak, dari 80 negara, foundation, yayasan, perorangan. Berarti apa? Mereka itu kan dipercaya, termasuk negara-negara di Jazirah Arab mengelola dananya diserahkan kepada mereka. Kenapa? Karena hukumnya jelas, karena tata kelolanya jelas, ya, karena transparan, tidak salah lihat dan tidak salah asuh dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh yang jelas. Kalau kita mau maju, kita harus meninggalkan komorbid, non ekonomis, non politik, tapi penelaahan pengalaman saya ketika saya mulai di perbankan, saya bekerja di BUMN, saya di politik, saya ikut reformasi. Kesimpulan itu yang saya berikan kepada mahasiswa baru yang mungkin masih banyak innocent, tapi saya berikan suatu arahan. Pak, kan Bapak sebagai alumni TB juga ya tahun 75 ya. Jadi meskipun kalau harus bilang nostalgia, sebenarnya suasananya lebih dapat di Jalan Ganesha ya. Cuman ini kan pengalaman sebagai mahasiswa Pak, dimana membangun budaya kritis itu kan nggak mudah juga ya. Nah, mungkin seperti apa sih Pak berdasarkan pengalaman Bapak? Di kampus itu masih ada juga kesulitan untuk membangun budaya kritis. Tapi kalau saya katakan tadi kan, membangun budaya kritis itu supaya kita bertanya why, kenapa, bukan what to do, ya kan? Kalau kita bertanya apa yang harus dilakukan, ya kita jadi kacung aja, diperintahin. Tapi ketika kita bertanyanya kenapa, ya kenapa misalnya rumusnya Einstein seperti itu, ya kenapa gravitasi
siapa yang bisa melawan gravitasi, ya kan? Jadi kritis. Di akademis lebih mudah, Pak. Ketimbang mereka setelah lulus untuk bersifat kritis kan harus pragmatis. Nah, kepragmatisannya itu ada batasannya juga, tidak bisa menjual profesionalisme demi keuntungan finansial. Nah, itu yang kalau diasuh seperti itu akan sulit jadinya. Nah, Indonesia makanya produktivitas manusianya itu 0,5 ke bawah, Pak. Dari 0 sampai 1. Kenapa kita tertinggal? Tahun 70 kita 2 kali income per kapita dibandingkan Tiongkok. Kita satu kloter, satu kelas sama Korea, sama Taiwan, sama Hong Kong. Itu Singapura masih jauh, Pak. Tahun 80 kita naik kelas karena kita kebanjiran minyak, ya. Tahun 80 kita dengan Korea dan Taiwan dianggap negara macan Asia. Ya, income per kapitanya naik. Tapi tahun 90 karena komorbid tadi kena krisis kita langsung anjlok lagi. Jadi kayak yoyo gitu naik turun. Sedangkan Korea sekarang, Korea, Singapura, Malaysia itu jauh di atas kita. China yang dulu separuh kita sekarang udah 3 kali lipat kita. Memang kita sekarang membangun banyak infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi yang saya khawatirkan kalau kita tidak menghilangkan komorbid penyakit bangsa ini yang di masalah tadi Pancasila, kita akan terus berkutat di dalam status pendapatan menengah, ya, tidak keluar. Menengah juga menengah rendah. Sekarang ini baru naik lagi dikit nih, menengah atas. Pendapatan menengah tapi atas. Dulu pernah menengah atas, turun lagi. Ya, mudah-mudahan tidak turun lagi sekarang. Tapi analisanya apa? Ya itu dari Pancasila itu, komorbid bangsa itu ya harus dihilangkan oleh para pemimpin. Tapi saya tidak bisa mengharapkan pemimpin yang ada sekarang. Pemimpin yang akan lahir dari generasi Z yang sekarang ini, dari awal harus dibentuk gitu loh. Satu hal Pak, singkat. Menurut Bapak ITB itu apa sih Pak? ITB itu waktu saya masuk ya, saya lihat spanduk selamat datang putra putri bangsa terbaik. Ya. Berarti yang masuk ke ITB itu yang nilai-nilainya paling tinggi di antara perusahaan lain. Sekolah lain. Jadi ITB itu masuknya susah, keluarnya juga susah, ya, sekolahnya kan juga susah. Tapi ketika kita udah lulus, ya, banyak pedoman yang diperlukan, tidak hanya di pedoman akademis saja. Itu yang maksud saya katakan pada anak-anak baru itu, be prepare lah, bersiap-siap lah gitu loh. Palak yang pertama tadi saya menarik ya, sudah Palak mengatakan bahwa bangsa kita ini diasuh menjadi maklar. Bahkan untuk mendatangkan investor pun perlu maklar. Nah, perlu penjabarannya seperti apa? Kemudian contohnya seperti apa, Pak? Ya, Anda bisa tahu lah, maklar itu kan pada umumnya kalau kita tidak kenal pejabat, kita tidak bisa mengundang investor untuk menanam modal, ya kan, harus melalui kenalan pejabat gitulah. Ya, untuk kenalan pejabat kan kita harus jadi maklar, ya kan. Jadi memang bangsa kita ini bangsa yang berusaha sebagai tukang catut, maklar gitu loh, McLaren istilah anak mudanya gitu loh. Itu Pak. Terus anak-anak muda ini yang terdidik ini apa juga akan mewarisi komorbid itu, Pak? Itu yang saya khawatirkan, karena tidak ada upaya perbaikan daripada komorbid tadi, kan harus ada vaksinasi kan. Vaksinasi agar mereka kuat menahan virus-virus godaan ketika mereka memasuki dunia kerja, ya, memasuki dunia nyata gitu loh. Harus mendapat menghilangkan komorbid, dan itu perlu disosialisasikan, dan maksudnya di universitas tidak diajarkan itu. Makanya saya menyempatkan diri saja untuk memberikan pencerahan bagi mereka. Palas kan alumnus ITB ya, sudah tahu lah mungkin jiwanya ITB itu dulu demokratis, bahkan cenderung liberal ya, sangat egaliter dan sebagainya gitu. Apakah budaya seperti itu menurut Pak masih ada nggak di anak-anak sekarang ini? Dulu ya Pak, tahun 98 kita 90-an kita sangat egaliter, liberal, kritis mahasiswa ITB, karena
kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa masih diizinkan. Sekarang kegiatan akademis lebih memaksa mereka untuk meninggalkan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi daya kritisnya pun berubah. Ya. Tapi saya lihat dimanapun lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia nyata bekerja, mereka akan berubah menjadi pragmatis. Ya, banyak alumni ITB juga yang akhirnya bersifat pragmatis, masuk ke politik pragmatis, ya, menjadi ASN pejabat tinggi negara pragmatis, terlibat korupsi dan lain sebagainya. Itu memang tadi kan saya katakan sekolah kan cuma 3 tahun, ya, bekerja 40 tahun. Yang membentuk Anda semua itu yang mana? Yang 3 tahun apa yang 40 tahun? Nah, itu makanya perlu seorang pemimpin yang benar-benar tidak membuat anak-anak kader-kader bangsa salah asuh, Pak. Salah asuh itu luar biasa, Pak. Kalau Anda diasuh oleh penyamun, Anda jadi penyamun. Anda diasuh di pesantren, Anda jadi kiai, ya kan? Itu sangat-sangat penting. Nah, kita yang bisa mengasuh dengan baik adalah pemimpin bangsa. Kita tidak bisa mereka dengan sendirinya untuk bisa menonjol, muncul menjadi tokoh yang tidak salah asuh, karena kita diasuh sama-sama semuanya. Anda bisa bayangkan deh, ya, pengusaha Indonesia. Saya pernah kerja di konglomerat juga. Kita diasuhnya untuk cari pejabat, untuk memelihara pejabat itu, untuk nyukongin pejabat. Sementara pejabat itu diasuh untuk cari cukong ke bawahan, cari cukong sebanyak-banyaknya. Di partai politik cari cukong sebanyak-banyaknya. Diasuh seperti itu. Di para pengusaha juga bukan membangun industrinya secara independen dan mandiri, tetapi jadi maklar tadi. Lebih cepatlah jadi maklar BTS, cepat kaya, ya kan? Jadi maklar proyek pemerintah, termasuk investasi dibawa dari luar untuk mensuplai kebutuhan pemerintah.